Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Mujiat, SSN PDI selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula pada mahasiswa-mahasiswi PAIC semester 5, semoga selalu bahagia dan diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kewajiban belajar mengajar menurut perspektif hadis. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi apa itu belajar mengajar. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dede Aris Ristiawan sebagai moderator dan juga pemateri yang kedua, dan kemudian ada Teh Lucianti sebagai pemateri yang pertama, dan materi kedua saya sendiri Dede Aris Ristiawan, dan materi yang ketiga yaitu Rina Sri Devi. Baik teman-teman, mungkin sudah tidak sabar lagi. Sebelumnya marilah kita buka diskusi kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami persilahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Lucianti. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucianti. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan perintah menuntut ilmu. Nah, langsung saja ya. Apa sih menuntut ilmu itu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah suatu usaha yang dimiliki oleh diri seseorang untuk merubah tingkah lakunya dan perilaku ke arah yang lebih baik. Menuntut ilmu pula merupakan suatu ibadah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu itu mengharapkan wajahnya Allah, mencerminkan rasa khosyah, mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah ijtihad, serta mengajarkannya adalah taqarrub. Perintah menuntut ilmu pula telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Allah memerintahkan agar manusia membaca sebelum memerintahkan melakukan pekerjaan ataupun ibadah lainnya. Dengan demikian, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, dengan demikian perintah menuntut ilmu itu tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Hal ini yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan dari diri individu
ke arah yang lebih baik. Perubahan tingkah laku, sikap, ataupun perubahan aspek lainnya yang ada pada setiap diri individu. Nah, dengan menuntut ilmu, kita akan memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang membawa kita ke arah yang lebih baik, dan manusia juga telah melaksanakan tugasnya dalam kehidupan, baik tugas khalifah maupun tugas ubudiyah. Nah, dan seseorang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengamalkan segala ilmu yang dimilikinya sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita berserta bagi orang lain. Mengajarkannya ilmu kepada orang lain berarti kita memberikan penerangan, pencerahan bagi kehidupannya yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada pemateri yang pertama atas penjelasannya, sungguh menarik. Ya, dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dede Aris Ristiawan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh pemateri yang pertama bahwasannya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW dalam diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Syahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa sesungguhnya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya hadis-hadis kewajiban belajar mengajar, perspektif hadisnya. Banyak sekali dari kita mengetahui bahwasanya istilah belajar memang sudah tidak asing lagi didengar. Dari kecil juga kita belajar, sampai sekarang pun kita belajar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya esensi suatu belajar bukanlah hanya sekedar dalam perkuliahan ataupun yang lainnya, tetapi seluruh kehidupan, seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah intinya adalah pelajaran. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam pemateri yang pertama, bahwasannya belajar adalah perubahan suatu sikap, di mana yang tadinya yang baik, yang buruk akan lebih baik lagi, yang tidak benar menjadi benar, dan begitu seterusnya akan menambahkan peningkatan baik dalam ilmu pengetahuan, spiritual, skill, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar selalu, karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu terus selalu kita cari walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, teruslah tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kemudian setelah kita memiliki ilmu, tentunya wajiblah kita mengajarkannya. Karena kenapa kita wajib mengajarkannya? Yaitu salah satu ladang bagi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhum illa bisalasatin, shadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'i, dan waladun soleh yad'ula." Salah satunya yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika bermanfaat adalah berguna bagi yang lain, yaitu dengan caranya mengajarkannya. Kemudian setelah itu ya banyak sekali, dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui hadis-hadis kewajiban baik mengajar ataupun belajar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan atau dipahamkan dalam suatu agama, ya, dan kemudian sesungguhnya ilmu itu didapat
karena belajar. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas baik ibadah kita, spiritual kita maupun skill kita, selalu meningkatkan dalam ilmu-ilmu pengetahuan belajar. Karena itu, bahwasanya ilmu itu didapat karena belajar. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatbagi li jahili ayyaskun ala jahlihi wala lil alimi ayyaskun ala ilmihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah boleh bagi seorang yang bodoh membiarkan kebodohannya, dan tidak boleh juga bagi orang yang ilmu mendiamkan keilmuannya. Artinya apa? Secara garis besar bahwasanya dalam hadis tersebut adalah wajib kita ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu, maka wajib kita mempelajarinya. Walaupun dalam konteks yang lain bahwasanya tidak semua ilmu harus kita miliki, tetapi itu menjadi acuan bagi kita supaya akan dipermudah dalam segala halnya. Dan kemudian dan tidak boleh juga bagi orang yang berilmu mendiamkan keilmuannya tersebut. Dalam hadis sahih juga dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil hilmi. Barang siapa orang yang mempunyai barang siapa orang yang ingin kebahagiaan di dunia, yaitu caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat diraih juga dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di dua-duanya maka harus dengan ilmu juga. Artinya bahwa sangat penting ketika kita memiliki ilmu. Oleh karena itu, marilah kita teman-teman selalu meningkatkan kualitas pembelajaran kita, walaupun dalam pertemuan kali ini terbatas dengan melalui media virtual ini. Semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama selalu berdoa semoga tetap semangat dalam mencari ilmu dan selalu diberkahi dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekian yang dapat saya sampaikan. Teman-teman juga masih bisa belajar atau membuka banyak-banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kewajiban menuntut ilmu atau belajar dan juga mengajarkannya. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya kepada pemateri yang kedua. Dilanjutkan yaitu dengan pemateri yang ketiga, yaitu saudari Rina Sridepi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sridepi, pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan belajar dan mengajar. Nah, yang pertama yaitu keutamaan belajar. Menuntut ilmu adalah suatu aktivitas yang memiliki sebuah tantangan. Tantangan itu baik berupa waktu, kesehatan, biaya, maupun kecerdasan. Orang yang mampu menuntut ilmu adalah orang yang memiliki keikhlasan dan rela berkorban. Ada orang yang tidak sukses karena tidak memiliki kesabaran dalam berjuang menuntut ilmu atau menghadapi sebuah tantangan tersebut. Orang yang beriman, tantangan tersebut bukan menjadi hambatan, sebab selain itu, ia memiliki motivasi yang sangat besar. Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, dari sini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah menggunakan pendekatan fungsional. Beliau memberikan motivasi belajar kepada sahabat atau umatnya dengan mengemukakan manfaat, keutamaan, dan kemudahan yang akan didapat bagi setiap orang yang berusaha mengikuti proses belajar.
Orang yang menuntut ilmu akan diberikan kemudahan jalan menempuh surga dengan cara ikutilah proses mencari ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anjuran yang terdapat dalam hadis ini sejalan dengan pernyataan Allah dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Dan hadis tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa ilmu pengetahuan itu memudahkan orang menuju surga. Hal ini dapat dipahami karena dengan ilmu seseorang mengetahui akidah yang benar, cara-cara beribadah yang benar, dan bentuk-bentuk akhlak yang mulia. Selain itu, orang yang berilmu mengetahui pula hal-hal yang dapat merusak akidah tauhid, perkara-perkara yang merusak pahala ibadah, dan memahami pula sifat dan perilaku buruk yang perlu dihindari. Semuanya itu akan membawanya ke surga di akhirat dan membawa kesejahteraan di dunia ini. Selain hadis tersebut, ada juga hadis yang semakna, yang artinya, Abu Ad-Darda ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Sesungguhnya malaikat merentangkan sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya pencari ilmu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam air." Keutamaan alim terhadap abid adalah bagaikan keutamaan bulan di antara semua bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan emas dan perak, tetapi ilmu. Siapa yang mencari ilmu, hendaklah ia cari sebanyak-banyaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Daud, dan Ad-Darimi. Dari hadis tersebut bahwasanya keutamaan orang menuntut ilmu itu ada 5. Yang pertama, yaitu mendapat kemudahan menuju surga. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Yang ketiga, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Yang keempat, lebih utama daripada ahli ibadah. Yang kelima, menjadi pewaris para nabi. Dari hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah mendidik umatnya untuk menjadi alim. Dengan pendekatan fungsional, pendekatan ini merupakan upaya memberikan materi pembelajaran dengan menekankan segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan bimbingan untuk mendapatkan ilmu diharapkan berguna bagi kehidupan seseorang, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Rasulullah juga memberikan penghargaan kepada orang yang menuntut ilmu, seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Yang artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa yang keluar dari rumah atau negerinya dalam rangka mencari ilmu syar'i atau agama, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah, maka ia dipandang melakukan jihad di jalan Allah. Dipandang demikian karena dalam kegiatan itu terdapat proses menghidupkan syiar agama, menghadang setan dan melawan hawa nafsu, sebagaimana dalam berjihad sampai ia kembali ke rumah atau negerinya. Rasulullah menyamakan kegiatan mencari ilmu atau belajar dengan jihad di jalan Allah. Penyamaan ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu, sekaligus menunjukkan fadilah atau keutamaan mencari ilmu. Selanjutnya yaitu yang kedua, keutamaan mengajar. Sehubung dengan
keutamaan mengajar terdapat hadis berikut yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, akan terputus amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, terdapat informasi bahwa ada 3 hal yang selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seseorang, walaupun ia sudah meninggal dunia. 3 hal tersebut, yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa yang dimohonkan oleh anak yang soleh untuk orang tuanya. Sehubung dengan pembahasan ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan oleh seseorang alim kepada orang lain, dari tulisan atau karangan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dari ulasan tersebut ada 2 bentuk pemanfaatan ilmu, yaitu dalam mengajar dan menulis. Mengajar adalah proses memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum tahu. Hasilnya, orang yang belajar itu memiliki ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Demikian juga halnya dengan menulis. Orang yang berilmu pengetahuan dapat menularkan ilmunya dengan menulis buku-buku. Orang yang membaca karyanya tersebut akan mendapatkan ilmunya, walaupun tidak pernah bertemu langsung. Kedua pekerjaan itu hanya dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan dan mau berbuat untuk mencerdaskan orang lain. Dari hadis tersebut, menurut pengarang Aun al-Ma'bud dan Tufah al-Ahwazi, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dibutuhkan oleh penanya dalam masalah agamanya, lalu ia menyembunyikan dengan cara tidak menjawab atau tidak menulis, maka Allah akan memasukkan kekangan api neraka ke dalam mulutnya, karena itu telah menahan dirinya untuk berbicara. Dari penjelasan tersebut, dilihat dari segi urgensinya, ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu daruri dan tidak daruri. Ilmu yang termasuk kategori daruri sama sekali tidak boleh disembunyikan. Artinya, apabila orang yang memiliki ilmu tersebut ditanya oleh orang yang membutuhkannya, ia wajib menjawabnya atau ditulis. Apabila ilmu kategori kedua atau tidak daruri, seperti ilmu tentang teknologi atau ekonomi, maka orang yang ditanya itu tidak wajib untuk menjawabnya. Orang yang menyembunyikan ilmu, terutama ilmu syariat agama, seperti yang dikemukakan di atas, diancam oleh Allah dengan dilaknatnya dan dilaknat oleh makhluknya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Muhammad Quraisy mengemukakan bahwa ayat ini walaupun turun dalam konteks kecaman terhadap orang-orang Yahudi, namun redaksinya yang bersifat umum menjadikan kecaman terhadap setiap orang yang menyembunyikan apapun yang diperintahkan agama untuk disampaikan, baik ajaran agama, ilmu pengetahuan, maupun hak manusia. Perlu diingat bahwa orang yang memiliki ilmu tentang syariat, guru agama Islam, guru Al-Quran, tidak boleh batil dengan ilmu. Yang mau memberikan ilmu asal dibayar. Yakinlah bahwa pahala dan ridha Allah jauh lebih besar daripada gaji yang diberikan oleh manusia di dunia. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada pemateri yang ketiga atas penjelasannya, dan kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila dalam penjelasan kurang jelas dan ada kesalahan kata baik pun yang lainnya, mohon dimaklum dan dimaafkan. Dan apabila ada saran atau yang lainnya, silakan teman-teman bisa ditanyakan langsung atau memberi kritikan secara chat dalam WA ataupun dalam YouTube ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya, dan saya selaku moderator izin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.